an effort by Iraq to play the peacemaker, principally between its fellow Arab states and chief ally Iran. It's a balancing act that Baghdad has been trying to play for years, but without much success. This conference appears to be an attempt by Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi to change that situation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Peace Diplomacy. Inilah tampaknya term-term baru yang mulai berkembang di negara Teluk, terutama kaitannya dengan mencoba kembali menjalin hubungan yang lebih damai dengan Iran setelah Amerika Serikat tampaknya akan kabur dari Timur Tengah itu, khususnya tidak lagi bisa diandalkan oleh negara-negara Arab yang ada di Teluk Persia ini. Ini situasi baru yang tampaknya menjadi perhatian kita. Dan memang sebetulnya pemirsa, memiliki satu musuh itu terlalu banyak, dan 1000 teman itu sebetulnya masih sangat kurang, ya. Terutama kata-kata ini sangat tepat untuk disampaikan dan menjadi perhatian di negara-negara Arab yang ada. Dulu pernah seorang duta besar Palestina yang ada di Jakarta menghenyakkan kita ketika beliau ini menyatakan bahwa berbahagialah orang Indonesia, sekalipun suku-sukunya berbeda, ya, pulau-pulaunya berbeda, bahasanya berbeda, tetapi menjaga keutuhan dan integritas teritorialnya itu terjaga dengan baik. Nah, kemudian mereka, duta besar ini sekitar 20 tahun yang lalu, mereka katakan ketika diundang di sebuah acara di Masjid Istiqlal, saya hadir waktu itu di sana, dia mengatakan begini, ya, Arab itu bahasanya sama, ya, jazirahnya juga sama, di situ-situ juga gitu loh. Tetapi mereka lebih mudah terpecah belah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini satu persoalan yang memang dihadapi oleh orang-orang Arab, lebih mudah pecah antara satu dengan lain, sekalipun dari suku yang sama, relatif lah ya, dari bangsa yang sama, bangsa Arab, bahasa yang sama, bahasa Arab, dan berada di jazirah yang sama, ya, di jazirah Arab itu, di Teluk, negara-negara semenanjung Arab itu banyak negara yang ada di situ. Nah, hanya memang ketika Amerika Serikat ini nampaknya mulai tidak menunjukkan kesetiaannya terhadap sekutunya yang ada di Teluk, sekarang negara-negara Arab ini mulai mengembangkan satu model diplomasi baru, peace diplomasi damai, dan itu memang sesuatu hal yang sudah seharusnya, ya. Perdana Menteri Irak, ya, Mustafa al-Kadhimi akan bertemu dengan Presiden Iran pada Minggu hari Ahad ini di Teheran untuk membahas masalah-masalah termasuk energi dan hubungan Iran-Saudi. Itu kata sebuah sumber yang ada di pemerintah, ya. Kunjungan itu menandai pertemuan pertama Kadhimi, Perdana Menteri Irak, dengan Ibrahim Raisi yang dianggap sebagai presiden fundamentalis. Bahkan kalau Israel menganggap bahwa presiden Iran ini adalah jagal, ya, karena keputusan-keputusannya di dalam pengadilan yang ditegakkannya itu banyak menjatuhkan hukuman mati, ya. Sejak ia menjabat bulan lalu menjadi presiden Iran dan menjelang pemilihan legislatif 10 Oktober mendatang di Irak, Kadhimi akan mengangkat masalah keamanan, energi, dan juga hubungan antara Arab Saudi dan Iran dengan Raisi. Itu kata sumber pemerintahan Irak yang minta tidak disebutkan namanya. Itu saya kutip dari Tehran Time, di mana Tehran Time ini juga mengutip dari The Arab Weekly, ya.
Baghdad telah menengahi pembicaraan, ya jadi diam-diam ini kelihatannya pemerintahan yang ada di Irak itu mencoba menjadi penengah dalam menghadapi sengketa yang terus berlarut-larut antara negara-negara Teluk ya dan juga dengan Iran. Ya kenapa Baghdad ini memiliki satu kekuatan yang sangat penuh? Karena memang diplomasi dari Mustafa Al-Khadimi ini memang low profile, tenang, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan Arab dan menunjukkan simpatinya negara-negara Arab ya. Di sisi lain, Irak dengan Iran itu kerjasamanya sangat mendalam dan dia melihat persoalan hubungan antara Irak dan Iran ini perlu untuk bisa mendapatkan titik temu setelah kasus ya apa namanya Arab Saudi itu menarik kedutaan besarnya dari Teheran itu tahun 2016. Ya, pada saat kejadian itu memang demonstrasi besar-besaran terjadi di Iran untuk mengutuk apa istilahnya kasusnya ada pembunuhan ulama atau apa, dan demonstrasi rakyat Iran itu mengepung kedutaan Arab Saudi dan itu membuat marah Saudi sehingga perlu dia menarik duta besarnya. Sampai hari ini pemulihan hubungan diplomasi itu belum terjadi, bahkan beberapa tahun yang lalu sempat ya hubungan itu sangat memanas ya. Dan ini satu situasi yang ketika Amerika itu berada di dalam pemerintahan Donald Trump ya, Partai Republik yang mendukung penuh Arab Saudi, bahkan bisa dikatakan membabi buta dukungannya terhadap Saudi, dan tampaknya Saudi atau negara-negara Arab lain itu merasa mendapatkan naungan dari pemerintahan Donald Trump itu. Akan tetapi dengan situasi yang terus berkembang, pemirsa, di mana Amerika Serikat juga kabur dari Afghanistan, kelihatannya sudah tidak mampu lagi untuk menjaga Afghanistan seperti yang dia rancang, ya 2 triliun US dollar uangnya habis, sekitar 2.500 tentaranya juga mati dan seterusnya. Itu bukan persoalan yang mudah untuk bisa diterima oleh rakyat Amerika. Dan hari-hari ini memang kalau kita mengikuti berita-berita tentang Amerika dari Cina, dari Global Times, itu kemungkinan akan menjadikan negara Amerika itu negara yang gagal. Sangat tidak memadai untuk disebut sebagai negara superpower. Dan yang terakhir, yang sangat tragis adalah bahwa kekhawatiran itu juga pada akhirnya muncul ya di kalangan para penguasa Arab itu, bahwa sewaktu-waktu Amerika meninggalkan mereka. Dan gejala itu sudah ada. Ya, gejala untuk meninggalkan Timur Tengah dari Amerika itu sudah ada. Disinilah kemungkinan negara-negara Teluk itu kalau tidak menggunakan peace diplomasi, satu diplomasi yang damai, mengajak kerjasama dengan Iran dan masih mempertahankan pola konfrontasi, itu akan menjadi sangat berat ya hubungannya dengan Iran ya, karena pemirsa ya, tanpa perlindungan secara militer, maksud saya, tanpa perlindungan dari Amerika Serikat ya, negara-negara Arab itu mungkin musnah dalam waktu 2 minggu. Itu dikemukakan oleh Donald Trump juga. Dan kalau kita melihat tentang kecanggihan senjata, kuantitinya, kemudian militansinya, sumber daya manusianya yang ada antara Iran dengan negara-negara Teluk betul-betul tidak berimbang. Ya, satu contoh yang sangat sederhana adalah ketika minyak dari Saudi Aramco ini ditembak melalui rudal dan drone yang diklaim oleh para pemberontak Houthi. Dan dalam satu serangan saja itu separuh dari produksi minyak yang ada di Saudi itu berhenti untuk waktu beberapa bulan atau beberapa minggu, saya agak lupa itu. Ya, bisa dibayangkan kalau serangan itu berkali-kali. Ya, sekalipun memang orang tidak percaya bahwa yang melakukan itu adalah Houthi, tetapi yang melakukan adalah Iran. Dan apa yang dilakukan oleh Saudi pada saat itu, ya, ketika sistem pertahanan Patriot miliknya Amerika itu ada di semenanjung
Arab, ya, dia tidak bisa melakukan pembalasan apapun terhadap Iran. Ya, satu bentuk permaluan, ya, dipermalukan seperti itu, dan dia tidak berdaya untuk memberikan balasan. Ya, bahkan soft diplomasi, ya, tidak menunjukkan kemarahan dan lain sebagainya. Karena itu juga sudah terukur. Jadi memang situasinya sangat berat. Nah, sekarang ini justru sistem pertahanan yang menjadi andalan bagi negara Arab, ya, terutama misalnya ini kaitannya dengan pemberontakan Houthi, itu sekarang dicabut oleh Amerika, rudal-rudal Patriot itu. Ya, sekedar gambaran pemirsa betapa beratnya perang yang dihadapi oleh Saudi dengan Yaman ini, dengan Houthi ini. Itu kalau satu uh, drone ditembakkan oleh Houthi, dia dicegat oleh dua Patriot, dua senjata sistem pertahanan Amerika itu. Ya, biasanya satu drone dicegat dua Patriot. Dan berapa harga satu rudal Patriot itu? 3 juta US dollar atau setara 45 miliar rupiah. Ya, kalau kursnya itu adalah 1.500. Nah, kalau dua itu berarti 90 miliar rupiah untuk merontokkan sebuah drone saja. Nah, bagaimana kalau drone itu banyak dalam jangka waktu yang lama dan lain sebagainya itu habis. Tetapi tanpa perlindungan itu, ya, seperti kemarin terjadi dalam satu kasus, ya, mungkin antisipasinya tidak bisa menyeluruh, beberapa akhirnya pesawat itu juga akhirnya rusak kena pecahan dari drone itu. Nah, situasinya ini memang betul-betul sangat menakutkan. Nah, karena itu saya kira diplomasi Arab Saudi memang sudah tidak bisa yang disebut sebagai wolf diplomasi, diplomasi serigala yang menyala, yang galak gitu, tidak bisa. Dan karena itu memang kalau pemerintahan Joe Biden ini betul-betul menarik kekuatan militernya, dan memang beberapa pernyataan dari Joe Biden juga mengatakan bahwa Amerika tidak lagi mendukung ofensif Saudi terhadap Houthi, itu betul-betul menjadikan situasinya betul-betul berubah, ya. Dan apa yang dimainkan oleh Irak ini betul-betul sangat menarik. Kalau Timur Tengah bisa damai, sebetulnya satu-satunya masalah itu hanya Israel saja, ya. Ya, dan selama ini sebetulnya kenapa isu Sunni Syiah, isu sektarianisme, suku dan lain sebagainya yang ada di Timur Tengah itu adalah mainan yang hari-hari dimainkan oleh Israel dan Amerika Serikat serta media-media global. Dan betapa mudahnya kita terjebak, umat Islam, orang-orang Arab itu terjebak di dalam permainan itu, ya. Dan apa yang dilakukan diplomasi Hadimi ini, Perdana Menteri Irak ini adalah satu hal yang sangat bagus. Dan dikatakan bahwa seorang politisi yang dekat dengan Perdana Menteri mengatakan bahwa Irak yang menjadi tuan rumah pertemuan pribadi awal tahun ini antara pejabat Saudi dan Iran telah menerima sinyal positif dari Teheran dan negara-negara Teluk Persia, negara Arab maksudnya, bahwa mereka siap untuk diskusi lebih langsung. Jadi memang kayak satu keluarga dan keluarga lainnya, ada penengahnya begitu ya, supaya hubungan itu bisa menjadi baik. Dan memang seperti dikatakan juga oleh Presiden Ibrahim Raisi, kami selalu menyambut baik peningkatan hubungan dengan negara-negara regional seperti Arab Saudi. Dan ini adalah prioritas kebijakan luar negeri Iran, ya. Dan Duta Besar Iran untuk Baghdad, Iraj Masjedi, juga mengatakan bahwa sejauh ini Irak telah menjadi tuan rumah 3 putaran pembicaraan antara Iran dan Arab Saudi. Ya, ini satu diplomasi dan menjadi poin yang sangat positif. Dan memang sebetulnya pemirsa, kalau negara itu damai, anggaran untuk militer itu bisa dikurangi dengan drastis, ya. Dan ya itu sekedar bayangan saja, menembakkan sebuah rudal, ya, rudal Patriot itu dibutuhkan dana sekitar 3 juta US dollar, 45 miliar rupiah, jumlah yang
sangat besar. Dan kadang-kadang itu Houthi bisa menerbangkan 3 drone, 4 drone, berapa coba? Ya, itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah, jumlah yang sangat banyak. Sementara dalam situasi kalau kita itu damai, anggaran seperti itu sama sekali tidak dibutuhkan. Dan di dalam perdamaian inilah sebetulnya orang-orang itu bisa berpikir secara jernih, duduk persoalan yang sesungguhnya itu apa. Ya, kita tahu sebenarnya bahwa hampir dalam semua situasi di negara-negara di mana Islam itu dominan, CIA, FBI itu bekerja untuk membuat suasana itu menjadi keruh. Ya, kenapa Irak tiba-tiba menyerang Kuwait beberapa waktu yang lalu sebetulnya adalah karena sebagian orang menggunakan data yang digunakan oleh pemerintah Iran dari sumber yang kemungkinan besar adalah dari FBI atau CIA. Data-data yang mungkin saja ada bagian benarnya dan banyak salahnya, dan sistem penjelas yang mendorong orang untuk mengambil kebijakan. Dan itu yang terjadi kemudian adalah hancur-hancuran yang ada di negara Arab itu. Sebetulnya Al-Quran sendiri itu sudah memberikan wanti-wanti kepada kita itu. Jika ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik, ada orang fasik membawa berita, memberikan analisis tentang apa saja, itu jangan cepat kita percaya. Apalagi kalau hal itu menjelekkan sesama Islam. Ya, jangan cepat percaya, harus tabayun. Ya, lebih baik jangan itu. Nah, problemnya adalah kadang-kadang orang tidak memiliki logika yang tajam. Satu informasi yang sederhana bisa langsung mengubah situasi yang ada, dan kadang-kadang menimbulkan kemarahan yang luar biasa, kemudian melahirkan suatu aksi militer misalnya. Ya, dan ketika itu terjadi, maka dua-duanya tergantung kepada Amerika Serikat. Ya, dalam kasus Kuwait dan Irak tempo hari itu, ketika Irak itu diembargo, digambarkan oleh George Bush, itu Raja Arab Saudi itu lututnya gemetar karena kalau tidak dihentikan, itu kemungkinan Saudi akan diserang oleh Irak. Dan karena itu Amerika tampak seperti pahlawan untuk membela Saudi. Padahal sebetulnya yang memicu serangan dari Irak di bawah Saddam Hussein pada masa itu kepada Kuwait adalah karena data, informasi, analisis dari FBI atau CIA. Ya, seperti itu. Jadi ibaratnya kayak seperti permainan jangkrik itu ya. Jangkrik diadu, setelah ada kelelahan dan lain sebagainya, kemudian selesai. Dan pemainnya dalannya itu ketawa-ketawa. Amerika mungkin seperti itu. Ya, tetapi itulah situasinya. Dan sebetulnya memang saat ini adalah saat yang sangat tepat, ya, karena Amerika juga tampaknya sudah tidak punya sumber daya lagi untuk memberikan proteksi di Timur Tengah. Dan ini memang juga di samping Arab yang sangat khawatir adalah Israel. Kalau Arab bisa menjalin hubungan yang baik dengan Iran, maka satu-satunya yang sangat cemas dan khawatir adalah Israel. Tapi tidak apa-apa, biarkan aja Israel seperti itu. Dan saat ini memang Amerika mencoba kemudian menjalin hubungan menghadapi meningkatnya hegemoni Cina maupun Rusia. Tapi itu adalah urusan mereka. Artinya apa, pemirsa? Artinya adalah bahwa ada jeda yang cukup bagi umat Islam itu untuk merenungi, untuk merancang masa depan, ya, hidup dengan damai sesama Muslim, dan menghimpun semua potensi yang ada untuk perkembangan peradaban Islam mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.